Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita pada kuliah kali ini dengan materi tentang membangun peradaban Islam. Tentu pertama-tama kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan tauladan bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beberapa poin penting yang terkait dengan membangun peradaban Islam ini. Dan kita mulai dari bagaimana sejak peradaban itu berkembang dari masa ke masa. Dan tentu ketika kita berbicara tentang perkembangan peradaban, maka satu hal yang perlu kita kaji di awal bahkan itu adalah sejarah perkembangan peradaban itu. Maka dengan memahami sejarah yang benar, maka kita akan mampu menghadapi masa depan dengan penuh optimis dan semangat. Karena telah ada pelajaran-pelajaran masa lalu yang kita ambil, ya, itu bisa kita jadikan sebagai landasan dalam membuat perencanaan-perencanaan masa depan yang tentunya juga sebagai ibrah pelajaran bagi kita dalam menapaki perkembangan peradaban di masa ini, di masa sekarang ini dan di masa yang akan datang. Tentu ada banyak perkembangan peradaban yang mesti kita ketahui sebenarnya. Tetapi tentunya dalam satu kali pertemuan ini dengan waktu yang terbatas tentu kita tidak akan dapat bisa memahami atau membahas secara semua. Tetapi paling tidak kita akan membahas tentang sejarah secara umum, kemudian sejarah perkembangan peradaban Islam, mulai dari masa pra-Islam, kemudian masa Nabi Muhammad SAW, masa para pelanjutnya, para khalifah, khulafaur rasyidin, dan seterusnya. Baik, yang pertama tentang sejarah itu sendiri. Ya. Secara umum kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab sebenarnya, yaitu syajaratun. Ya, ini syajaratun artinya adalah pohon. Jadi kata sejarah itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah pohon. Dan apabila digambarkan secara sistematis, maka sejarah hampir sama dengan pohon, kira-kira begitu. Dia memiliki akar, memiliki batang, kemudian cabang dan ranting, lalu kemudian dia mulai berbuah, lalu dinikmatilah buahnya itu, dan bahkan setelah itu pohonnya gugur atau bahkan mati. Begitu juga dengan sejarah, dimulai dari proses perjuangan, akar dibangun, kemudian batangnya dinikmati hasil perjuangan itu, lalu kemudian sejarah itu runtuh atau bahkan hilang, lenyap di telan zaman. Ya, dan itu kita bisa melihat dari berbagai macam perkembangan sejarah yang ada. Jadi kata sejarah itu berasal dari kata syajaratun dalam bahasa Arab yang artinya adalah pohon. Nah, kata sejarah secara etimologi dapat diungkapkan dalam bahasa Arab misalnya seperti tarikh.
yang bermakna ketentuan masa atau waktu, di proses masa atau proses waktu. Itu perjalanan masa, perjalanan waktu, dan perjalanan peradaban, perjalanan karya manusia. Lalu secara terminologi berarti keterangan yang telah terjadi di kalangannya dan pada masa yang telah lampau atau pada masa yang masih berjalan. Itulah sejarah. Ada seorang sejarawan muslim namanya Ibnu Khaldun mendefinisikan sejarah sebagai catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat seperti keliaran, keramah tamahan, soliditas antar golongan, misalnya soliditas kebangsaan. Kemudian tentang revolusi dan pemberontakan oleh segolongan rakyat melawan golongan yang lain, atau pemberontakan rakyat melawan kekuasaan, dengan akibat oleh Ibnu Khaldun menyatakan timbulnya kerajaan-kerajaan atau negara-negara, tentu dengan tingkat bermacam-macam tentang bermacam-macam kegiatan dan kedudukan manusia, baik untuk mencapai penghidupannya maupun dalam bermacam-macam cabang ilmu pengetahuan dan keahlian, dan pada umumnya tentang segala perubahan yang terjadi dalam masyarakat karena watak masyarakat itu sendiri. Yang lain, misalnya Sayyid Qutb menjelaskan bahwa sejarah bukanlah peristiwa-peristiwa, melainkan tafsiran peristiwa-peristiwa itu dan pengertian mengenai hubungan-hubungan nyata dan tidak nyata yang menjalin seluruh bagian serta memberi dinamisme dan waktu dan tempat. Nah, karena itu kajian sejarah ini begitu panjang, yang artinya seharusnya dikaji sejak bumi ini terbentuk, atau sejak manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia melakukan berevolusi, berkembang sampai dengan hari ini. Sehingga begitu panjang proses yang harus dijelaskan itu, tapi tentunya dalam pertemuan ini tidak akan dibahas sejauh itu. Oleh karena itu, sejarah haruslah diartikan sebagai tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau sampai sekarang. Sehingga para ilmuwan mengatakan bahwa sejarah itu adalah catatan tentang perjalanan kehidupan manusia, perjalanan kehidupan alam ini, perjalanan kehidupan manusia dalam mengisi perkembangan dunia dari masa ke masa. Nah, itulah sejarah. Itulah sejarah. Karena itu ada di antara ilmuwan yang mengkaji sejarah dengan melakukan 3 langkah untuk mengembangkan peradaban Islam. Di antaranya itu apa yang disebut dengan konstruksi, yakni apakah sejarah yang berlaku dahulu yang masih berkaitan disusun, difahami, dihayati, dan dicerna. Yang kedua, interpretasi, yaitu sejarah yang berkaitan dengan yang masih berlaku ini, apakah masih dapat dijadikan pedoman dan apakah masih perlu dikembangkan atau perlu dihilangkan saja. Yang ketiga adalah transformasi, yaitu sejarah perlu ditransfer dan dikembangkan agar mampu mengisi tuntutan perkembangan peradaban berikutnya. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah rekonstruksi. Itu melakukan rekonstruksi ulang secara runtun dan sistemik agar ada keselarasian dan kesesuaian dengan zaman, bahwa tuntutan global hendaknya mampu menyediakan model peradaban Islam dengan tujuan mampu menghadapi masalah-masalah lokal maupun masalah-masalah global. Nah, disitulah pentingnya pembahasan tentang sejarah ini dalam kajian peradaban. Nah, tentu ada hubungan antara kebudayaan dan peradaban setelah kita melihat sejarah. Bahwa peradaban Islam adalah
peradaban yang dibangun sejak datangnya Islam, kemudian ditapaki langkah demi langkah, setahap demi setahap, sampai kemudian Islam mengalami kejayaan, bahkan juga mengalami keruntuhan sampai hari ini. Jadi kalau kita bicara tentang peradaban Islam, berarti al-hadarat al-islamiyah. Dalam bahasa Arab, al-hadaratul islamiyah. Kata Arab ini sering juga diterjemahkan dengan kata selain peradaban Islam juga adalah kebudayaan Islam. Ya. Walaupun kebudayaan dalam bahasa Arab adalah as-saqafah. Indonesia sebagaimana juga di Arab dan Barat masih banyak orang yang mensinonimkan antara kata kebudayaan. Arab as-saqafah, dalam bahasa Inggris culture. Kata-kata peradaban ini al-hadarat, tetapi kemudian secara Inggris disebut dengan civilization, padahal culture, budaya, tetapi peradaban berarti civilization. Nah, dalam konteks keindonesiaan kita melihat bahwa sejarah ini begitu pentingnya, atau peradaban, ya, sejarah peradaban ini begitu pentingnya. Puncaraningrat misalnya mengatakan kebudayaan yang paling tidak mempunyai 3 wujud. Peradaban itu ada 3 wujudnya. Wujud ideal, wujud budaya dan peradaban saya yang kompleks, yang ideal, ada gagasan di dalamnya, ada nilai, ada norma, ada aturan dan seterusnya, ada sanksi dan sebagainya. Yang kedua, wujud kelakuan, yaitu wujud kebudayaan sebagai satu kompleks aktivitas perbuatan kelakuan manusia yang berpola dari interaksi manusia di masyarakat. Lalu yang ketiga disebut dengan wujud benda, wujud kebudayaan dan peradaban sebagai benda-benda hasil karya. Itu Kuncaraningrat menyebutkan tentang kebudayaan yang kemudian membentuk peradaban itu. Karena itu penting kita belajar tentang peradaban Islam atau sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam. Nah, kalau kita melihat sejarah mencatat kondisi kebesaran Islam berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana pada waktu itu dunia Islam menjadi kiblat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi sangat memilukan bahwa, sangat disayangkan bahwa masyarakat Islam kemudian terlena dengan kemajuan itu sehingga mereka lupa bahwa peradaban itu di samping kemajuan yang disukai oleh masyarakat, tetapi di sisi yang lain ada juga yang membenci dengan berkembangnya peradaban Islam itu, sehingga ada upaya-upaya dari pihak lain, dari pihak musuh-musuh Islam untuk menghancurkan peradaban itu. Karena itu penting kita pelajari supaya kita tahu bahwa ternyata Islam pernah mengalami peradaban yang sangat pesat perkembangannya, bahkan menguasai dunia. Nah, poin-poin yang penting yang berikutnya adalah kita melihat periodisasi perkembangan peradaban Islam. Kita melihat di kalangan sejarawan terdapat perbedaan tentang saat dimulainya sejarah Islam. Tapi secara umum, perbedaan pendapat tersebut dapat dibedakan menjadi 2. Ya, orang-orang berbeda pendapat tentang kapan sejarah peradaban Islam itu dimulai. Yang pertama, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Oleh karena itu, menurut pendapat ini selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah, kemudian telah lahir masyarakat Muslim walaupun belum berdaulat. Yang pertama, dianggap bahwa sejarah Islam, peradaban Islam itu harus sejak Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang kedua, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena masyarakat Muslim baru berdaulat ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah. Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah tidak hanya sebagai Rasul, tetapi juga merangkap sebagai pemimpin atau kepala negara
berdasarkan konstitusi yang disebut dengan Piagam Madinah. Di samping perbedaan mengenai awal sejarah umat Islam itu, sejarah juga berbeda dalam menentukan fase-fase atau periodisasi perkembangan peradaban. Lihat misalnya periodisasi sejarah Islam secara lengkap dibagi dalam periode-periode, diantaranya adalah periode sejarah klasik dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian sampai sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Ya, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Dan periode ini merupakan periode fase sejarah sejak Nabi Adam dan dilanjutkan dengan masa-masa para nabi hingga diutusnya Muhammad SAW sebagai Rasul. Yang kedua, periode sejarah di masa Rasulullah SAW ini tahun 570 sampai 632 Masehi, yang dimulai dari 52 tahun sebelum hijrah sampai 11 Hijriah, sampai tahun ke-11 masa hijrah. 570 kalau dalam pendekatan Masehinya kira-kira 570 sampai 632 Masehi. Di dalamnya diungkapkan tentang berdirinya negara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, yang menjadikan Madinah Al-Munawwarah sebagai pusat awal dari semua aktivitas negara yang kemudian meliputi semua jazirah Arab. Dan sejarah pada periode ini merupakan sejarah yang demikian indah, yang seharusnya dijadikan contoh dan suri teladan oleh kaum muslimin, baik itu penguasa maupun rakyat biasa, dalam membangun peradaban Islam. Oke. Yang ketiga, periodisasi sejarah peradaban Islam itu adalah periode sejarah Khulafaur Rasyidin, kira-kira tahun 632 sampai 661 Masehi. Periode ini sejak tahun 11 Hijrah, tahun ke-11 Hijrah atau Hijriah, sampai tahun 41 Hijriah, 632 661 Masehi. Dan pada masa itu terjadi penaklukan Islam di Persia dan Syam dan Syria. Begitu juga dan di Mesir dan daerah-daerah lain di sekitarnya. Dan pada periode ini, periode sejarah Khulafaur Rasyidin ini, orang-orang manusia betul-betul adalah manhaj Islam yang benar. Benar-benar mereka disebut sebagai umat yang terbaik, khairul nas karni, kata Rasulullah, sebagai manusia yang terbaik. Yang ketiga, yang keempat adalah periode pemerintah Bani Umayyah. Ini sejak tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah, 661 Masehi sampai 741 Masehi. Pada masa ini pemerintah Islam mengalami perluasan yang demikian signifikan. Tapi ada satu khalifah dalam pemerintahan Islam yang demikian luasnya. Namun sayangnya komitmen kepada syariat Islam mengenai atau hal ini mengalami sedikit kemerosotan pada periode sebelumnya. Yang kelima, periode pemerintahan Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah itu sejak tahun 132 Hijrah sampai 656 Hijriah, atau 749 sampai 1258 Masehi. Ini pemerintahan Abbasiyah. Periode ini merupakan masa kejayaan bagi pendidikan Islam, sekalipun fase yang kedua terdapat beberapa pemerintah dan kerajaan yang independen, tapi sebagian yang telah memberikan kontribusi yang besar terhadap Islam. Misalnya pemerintahan Saljuk, pemerintahan keturunan Zangki, pemerintahan Bani Ayyub, pemerintahan Ganzi, kemudian Burabitun, dan yang lainnya. Dan pada masa ini muncul gerakan yang mengganggu stabilitas perkembangan peradaban. Antaranya adalah gerakan perang salib yang dilakukan oleh negara-negara Eropa yang menaruh kebencian dan dendam pada negara-negara Islam di kawasan timur. Hingga pemerintahan Abbasiyah mereka hancurkan bersama dengan penyerbuan orang-orang Mongolia yang melumatkan pemerintahan Bani Abbasiyah. Kemudian periode yang keenam adalah pemerintahan Mamluk. Ya, pemerintahan Mamluk ini
dimulai sejak tahun 648 Hijriah sampai 923 Hijriah atau 1250 sampai 1517 Masehi. Dan kita melihat goresan sejarah Islam paling penting di masa ini adalah berhasilnya dibendung gelombang penyerbuan pasukan Mongolia ke beberapa belahan negara Islam untuk menghancurkan Islam, tapi digagalkan oleh umat Islam, dan juga berhasil dihabiskannya eksistensi kaum salibis dari negara Islam. Yang ketujuh adalah periode pemerintahan Utsmaniyah atau Utsman. Pemerintahan Utsman ini dimulai sejak tahun 923 Hijriah sampai 1342 Hijriah atau 1517 sampai 1923 Masehi. Nah, pada awal pemerintahan ini telah berhasil melakukan ekspansi wilayah Islam terutama ke kawasan Eropa. Pada saat itu Hongaria berhasil ditaklukkan. Begitu juga dengan Belgrade, kemudian Albania, Yunani, Romania, kemudian Serbia dan Bulgaria. Pemerintahan ini masa pemerintahan Utsmani ini dapat meluaskan wilayah kekuasaan Islam sampai ke kawasan Eropa Timur. Dan sampai kemudian Hongaria berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Dan salah satu goresan sejarah paling agung yang berhasil dilakukan oleh pemerintahan Utsmani ini adalah ditaklukkannya Konstantinopel. Konstantinopel yang merupakan ibu kota Imperium Romawi atau kerajaan Romawi yang dianggap kerajaan yang kuat dan ditakuti oleh kerajaan-kerajaan yang lainnya. Tetapi pada masa akhir pemerintahan Turki yang menaklukkan Konstantinopel itu, kemudian kaum kolonial berhasil menaburkan benih pemikiran nasionalisme. Pemikiran-pemikiran yang merusak manhaj dan pemikiran Islamisme. Dan kemudian pemikiran ini menjadi pemicu hancurnya pemerintahan Islam serta terkoyak-koyaknya kaum muslimin menjadi negeri-negeri kecil yang lemah dan terbelakang serta jauh dari agama mereka. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah periode dunia Islam kontemporer, yaitu sejak tahun 1342 1420 Hijriah atau sekitar 1922 sampai tahun 2000 Masehi. Dan periode ini merupakan masa sejarah umat Islam sejak berakhirnya masa dinasti Turki Utsmani hingga perjalanan sejarah umat Islam pada masa sekarang ini. Nah, dalam pembahasan kita tentang peradaban Islam ini tentu harus diingat masa-masa yang saya sebutkan tadi ini, yang saya sebutkan, sehingga kalau kita melihat dalam catatan Harun Nasution dan Nuruzzaman Siddiqui membagi sejarah Islam menjadi 3 periode. Mereka menyebutnya dengan periode klasik 650 sampai 1250 Masehi, kemudian periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, kemudian periode modern 1800 sampai sekarang. Nah, dari 3 itu kita melihat misalnya Islam pada periode klasik. Periode klasik ini dibagi menjadi 2 masa. Masa kemajuan Islam pertama dan masa disintegrasi. Dan masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi, dan kekuasaan Islam. Nah, dalam hal ekspansi, misalnya kita melihat Nabi besar Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi, dan seluruh semenanjung Arabia telah tunduk ke bawah kekuasaan Islam. Ekspansi ke daerah-daerah di luar Arabia dimulai pada zaman Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq dan diteruskan oleh para khalifah-khalifah setelahnya. Kemudian pada masa periode klasik ini
periode pertama ini kita dapat melihat bagaimana peradaban Islam sudah mulai dibangun. Kita melihat misalnya kemajuan Islam yang pertama. Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pada tahun 632 Masehi. Tetapi 2 tahun kemudian Abu Bakar Siddiq meninggal radhiyallahu anhu. Dan kita lihat masanya yang singkat ini banyak dipergunakan untuk menyelesaikan perang Riddah. Perang yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk lagi kepada Madinah. Bahkan mereka keluar dari Islam. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang mereka buat dengan Nabi Muhammad SAW itu dengan sendirinya tidak mengikat lagi setelah Rasulullah wafat. Lalu mereka selanjutnya mengambil sikap untuk menentang Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita lihat bahwa Khalid bin Walid radhiyallahu anhu adalah jenderal yang banyak jasanya dalam mengatasi perang Riddah ini. Nah, setelah selesai perang di dalam negeri, barulah kemudian Abu Bakar mulai mengirim kekuatan-kekuatan ke luar Arabia. Khalid bin Walid misalnya dikirim ke Irak dan dapat menguasai Al-Hirah pada tahun 634 Masehi. Adapun ke Syria, kita lihat misalnya dikirim tentara di bawah pimpinan 3 jenderal. Mereka adalah Amr bin As, kemudian Yazid bin Abu Sufyan dan Surahbil bin Hasan. Amr bin As, Yazid bin Abu Sufyan dan Surahbil bin Hasanah. Mereka memimpin ekspansi perluasan Islam ke Syria, termasuk untuk memperkuat tentara ini. Kemudian Khalid bin Walid diperintahkan untuk meninggalkan Irak. Kemudian kepemimpinan digantikan oleh sahabat yang lain dan bergabung dengan tentara di Syria. Nah, usaha-usaha yang telah dimulai dari Abu Bakar Siddiq ini dilanjutkan oleh para khalifah. Khalifah kedua Umar bin Khattab misalnya 644 Masehi. Pada zaman itulah gelombang ekspansi besar-besaran terjadi. Kota Damaskus misalnya dikuasai pada tahun 630 Masehi. Kemudian kita melihat juga tentara Bizantium dikalahkan di pertempuran Yarmuk. Daerah Suriah jatuh menjadi wilayah kekuasaan Islam. Nah, maka kita melihat betapa pembangunan peradaban Islam itu sangat penting dan bahkan dilakukan sejak awal, sejak masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat pada zaman Utsman bin Affan, misalnya 644 sampai 656 Masehi. Kita lihat Tripoli, kemudian Cyprus dan beberapa daerah lain dikuasai. Tapi walaupun gelombang ekspansi pertama berhenti sampai di sini, penguasaan Tripoli dan Cyprus, karena di kalangan umat Islam mulai terjadi perbedaan pendapat dan perbedaan pemikiran tentang misalnya pemerintahan, tentang kekuasaan, dan mulailah muncul riak-riak. Dan pada saat itu kita melihat Utsman bin Affan kemudian terbunuh, dan sebagai penggantinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah yang keempat 656-661 Masehi. Tetapi kita lihat mendapat tantangan yang besar bahkan dari pihak pendukung Utsman yang menuntut qisas atas terbunuhnya Utsman. Tadi kita berbicara tentang kemajuan perkembangan peradaban Islam mulai dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada masa periode kekhalifahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Walaupun sepintas, tapi kita anggap cukup untuk mewakili perkembangan peradaban itu. Dan setelah itu
kalau kita menelusuri sejarah perkembangan peradaban Islam ini, ternyata Islam juga ada masa di mana Islam mengalami kemunduran. Ya, ini di periode pertengahan, kira-kira 1250 sampai 1800-an Masehi. Dan periode ini dibagi menjadi dua masa kemunduran, yaitu kemunduran yang pertama dan kemunduran 3 kerajaan besar. Baik, kemunduran yang pertama yaitu 1250 sampai 1500-an Masehi, di mana pada zaman ini Zheng He Khan dan keturunannya yang berasal dari Mongolia datang menghancurkan peradaban Islam. Zheng He Khan berasal dari Mongolia. Setelah menduduki Peking Islam di tahun 1212 Masehi, ia kemudian mengalihkan serangannya ke barat. Satu persatu kerajaan-kerajaan Islam jatuh ke tangannya. Kita melihat misalnya Transoksania, kemudian Khawarizm, itu dikalahkan olehnya pada tahun 1219-1220 Masehi. Kita melihat kerajaan Ghazna 1221 Masehi, kemudian Azerbaijan, kemudian Saljuk di Asia Kecil pada tahun 1243. Dan dari sini ia kemudian meneruskan serangan-serangannya ke Eropa dan Rusia, bahkan sampai ke Baghdad. Ke Baghdad itu sudah dilakukan oleh cucunya yang bernama Hulagu Khan. Hulagu Khan adalah cucu dari Zheng Khan, yang mana terlebih dahulu ia mengalahkan Khurasan di Persia dan kemudian menghancurkan Hashashin di Alamut. Dan khalifah dan keluarganya serta sebagian besar penduduk itu dibunuh olehnya. Yang pasukannya tentunya beberapa dari anggota keluarga dari Bani Abbas yang dapat melarikan diri, dan diantaranya adalah melarikan diri ke Mesir. Dari sini kita melihat Hulagu Khan meneruskan serangannya ke Syria. Dari Syria kemudian masuk ke Mesir. Masuk ke Mesir, ke Baghdad dan daerah-daerah yang lain taklukkan oleh Hulagu Khan, kemudian dikuasai oleh mereka. Dan disitulah keruntuhan sejarah peradaban Islam itu terjadi. Keruntuhan sejarah Islam itu terjadi. Dan kalau kita melihat di Mesir misalnya, Khalifah Fatimiyah itu diganti dengan dinasti Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1174 Masehi. Dan datangnya Salahuddin Al-Ayyubi ke Mesir, Mesir kembali masuk ke aliran Sunni dari tadinya aliran Syiah. Ya. Kemudian Salahuddin menguasainya, dan kemudian Salahuddin dikenal dalam sejarah sebagai pahlawan Islam dalam perang Salib. Tentu kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi ini juga adalah bagaimana memenangkan Islam dan membangkitkan peradaban Islam pada tahun 1250 Masehi. Sampai seterusnya kemudian Islam dalam proses perkembangannya kita melihat sampai kepada zaman hari ini. Sampai kepada zaman hari ini. Dan dengan berbagai dinamika, perkembangan, keruntuhan, kemajuan, dan seterusnya berkaitan dengan peradaban Islam ini, ya tentu kita mensyukurinya bahwa Islam sampai kepada kita hari ini, sampai ke Indonesia, lalu kemudian sampai ke daerah kita. Sampai ke daerah kita. Nah, karena itu, setelah Islam sampai ke kita, maka tentunya kita tidak boleh tinggal diam, kira-kira begitu. Tidak boleh tinggal diam dalam menyikapi perkembangan Islam ini. Oke, hari ini memang kita menyaksikan kondisi dunia Islam seakan-akan mengalami keterpurukan, mengalami kemunduran. Seperti yang kita pelajari pada bab-bab sebelumnya,
misalnya dalam bab problematika umat, begitu juga dalam bab adab di dalam Islam. Islam mengalami kemunduran peradaban, kelemahan penegakan hukum, ketidakadilan, merajalelahnya krisis moral, kehilangan adab, masalah-masalah sosial, dan seterusnya yang terkait dengan peradaban ini. Kita melihat ya benar-benar ada di tengah-tengah kita. Tetapi tidak usah heran karena kondisi ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi dan keadaan di akhir zaman. Bahwa umat Islam ini akan mengalami kemunduran, tetapi percayalah bahwa nanti juga akan mengalami kemajuan. Seperti yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, bumi akan dipenuhi dengan keadilan sebagaimana ia dipenuhi dengan kebohongan dan kezaliman kelak nanti. Ini justru menjadi sinyal bahwa kebangkitan umat Islam akan tiba ketika kezaliman telah mencapai klimaksnya, di mana tingkat keparahan itu semakin memuncak, semakin parahnya kerusakan yang terjadi, semakin besarnya kezaliman, semakin dalamnya kemunduran, maka kita berharap akan semakin dekat pula janji Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kembali umat yang berpegang teguh kepada kebenaran. Sehingga nanti akan ada masa di mana umat Islam akan melakukan perlawanan, pergerakan, perjuangan untuk membangkitkan Islam ini. Dan ini merupakan sunnah dari Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah, wa kehidupan ini bagaikan roda yang berputar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Kita melihat generasi terbaik umat ini sudah khairu ummah. Ini akan berulang. Generasi umat terbaik pertama dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya, kemudian para tabi'innya. Sebagai disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi, khairu ummah khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat itu adalah di masaku, kemudian setelahnya yang di masa sahabat, kemudian setelahnya di masa tabi'in dan tabi'in. Atau dalam hadis yang lain, sebaik-baik umatku adalah umat yang awal dan yang akhir. Khairu ummati awwaluha wa akhiruha. Sedangkan umat yang ada di pertengahan terdapat kekeruhan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi wastiha al-kadru. Di pertengahan umat ini akan terjadi kerusakan, kekeruhan, dan berbagai macam persoalan-persoalan. Dan memang ini sudah dilewati oleh umat Islam ini. Karena itu Islam akan tiba saatnya nanti mengalami kemajuan. Khilafah Islamiyah yang lalu, beratus abad yang lalu pernah mencapai masa keemasan. Semuanya pernah menjadi mercusuar peradaban dunia. Mereka memimpin dalam inovasi, ilmu dan sains, teknologi, dan tata kelola sebuah pemerintahan. Namun seiring dengan perjalanan waktu ada yang mengalami kemunduran, baik itu secara internal dan serangan-serangan dari luar, serangan internal. Dan roda kehidupan peradaban ini akan terus berputar. Peradaban yang dulu maju atau berkembang mengalami kemunduran. Tetapi dengan kemunduran ini akan merangsang dan merespon kaum muslimin untuk melakukan perjuangan, sehingga diharapkan nanti ke depan peradaban Islam akan maju.
Dan salah satu kemajuan yang paling dahsyat kita melihat adalah di bawah naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya masyarakat memiliki perubahan sosial yang cukup signifikan, moralitas yang bagus, akhlak yang mulia, kemudian amal-amal yang baik, ahsanu amala dan seterusnya. Dan begitu dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat. Maka kalau kita melihat dari situ, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban Islam ini. Ada beberapa poin yang menjadi inti pembahasan kita pada. Yang pertama, pembentukan ukhuwah Islamnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban Islam. Membentuk ukhuwah Islamnya, mempersaudarakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Muhajirin adalah orang-orang Mekah yang datang ke Madinah. Kaum Ansar adalah penduduk asli Madinah. Tentu dipersaudarakan ini bukan atas dasar persaudaraan biasa saja. Bukan karena hubungan kekeluargaan, bukan karena hubungan darah. Tapi dipersaudarakan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghapuskan batas-batas kesukuan, batas-batas saudara, batas-batas keturunan dan seterusnya. Tapi diikat dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sana mereka diperkenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, diperkenalkan kepada Rasulullah, diperkenalkan dengan kitabullah, diperkenalkan dengan ajaran-ajaran Islam yang mulia, sampai kemudian mereka menerapkan dalam kehidupan mereka. Dengan persaudaraan ini kemudian umat Islam menjadi kuat dan kokoh. Mereka semua adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua kaum muslimin, semua orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Dan di atas persaudaraan ini mereka memiliki semangat yang kuat, semangat yang membara, semangat perjuangan yang kuat untuk membangun Islam. Kemudian yang kedua, menghapus diskriminasi. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah, kecuali yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memandang dia kulit putih, dia kulit hitam, dia berbahasa Arab, dia berbahasa non-Arab, dia datang dari Arab, dia datang dari luar Arab, dia adalah raja, dia adalah budak, dia adalah pelayan dan seterusnya. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan adalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menghilangkan sistem kelas, menghilangkan diskriminasi berdasarkan nasab, kekayaan, kesukuan, dan yang lain-lainnya. Sehingga kaum muslimin merasa sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketiga adalah penghormatan terhadap hak asasi. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya kebebasan berkeyakinan, kebebasan berfikir, kebebasan beribadah hanya kepada Allah, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan. Dan ini adalah fondasi hak asasi manusia yang sangat progresif pada masa Rasulullah SAW. Dan tidak hanya di sisi moral, ilmu pengetahuan dan sosial. Rasulullah SAW juga meletakkan fondasi politik negaraan melalui Piagam Madinah dan menyatukan Jazirah Arab, orang-orang yang ada di Arab yang berselisih. Dengan perjanjian Madinah itu mereka menyatu. Maka kemajuan peradaban di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah transformasi holistik yang mengubah masyarakat Arab dari keterbelakangan, dari kekacauan menjadi sebuah entitas yang terorganisir, bermoral, adil, berorientasi pada ilmu pengetahuan, memiliki fondasi yang letakkan beliau menjadi landasan bagi masa keemasan peradaban Islam di abad-abad berikutnya. Dan kesemua langkah peradaban itu berawal dari sikap perilaku moral yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengajarkan nilai-nilai moral pertama pada kaumnya, pada orang-orang Jazirah Arab. Beliau alaihi salatu wasallam tidak hanya menanamkan nilai-nilai akidah berupa larangan syirik, jangan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menekankan aspek moralitas, aspek kejujuran, sidq, aspek zuhud, aspek kesabaran, aspek syukur, aspek amanah, tablik, dan seterusnya. Dan pilar spiritual lainnya pada penduduk Makkah ketika itu. Bahkan muatan tersebut ditanamkan sebelum fase penegakan hukum
atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu membangun peradaban Islam itu bukanlah sekedar menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentu kedua-duanya penting. Ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan peradaban Islam maju di masa Baghdad dan Abbasiyah itu karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan inti dari peradaban Islam yang hakiki terletak pada hati yang disinari dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa cahaya, ilmu dan teknologi bisa menjadi pedang bermata dua, membawa kemajuan material namun mengorbankan nilai-nilai kemajuan yang dan spiritual. Lalu apa yang harus dilakukan sekarang ini? Sekarang ini yang harus dilakukan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalani proses pembinaan agar supaya kita menjadi umat yang ideal, menjadi muslim yang ideal. Menjalani proses pendidikan seumur hidup, pendidikan yang panjang yang berkelanjutan secara terus-menerus yang lalu kita sudah pelajari dalam presentasi kalian semua, dan menjalani proses tarbiyah, menjalani proses ta'dibiyah, menjalani proses taklim, menjalani proses-proses pembinaan. Kita harus memiliki guru, kita harus memiliki ustadz, kita harus memiliki ulama, kita harus memiliki pembimbing, mentor, agar supaya kita bisa memahami agama ini dengan baik, bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Maka peradaban Islam hanya bisa dibangun dengan menjalani proses pembinaan itu. Kalau tidak ada pembinaan, maka berat rasanya dan bahkan mustahil untuk kemudian kita membangun peradaban ini. Karena itu ada beberapa penting, ada 3 hal penting di antara tahapan-tahapan yang harus kemudian kita lewati dalam upaya pembinaan ini. Di antaranya yang pertama adalah tazkiyah, penyucian jiwa. Bagaimana membangun fondasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang suci, jiwa yang bersih. Tazkiyah an-nafs, upaya membersihkan jiwa dari segala kotoran, penyakit hati, sifat-sifat tercela, menghalalkan segala cara, mencapai apa yang kita inginkan dengan hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah bagaimana agar supaya kita bisa mengidentifikasi dan menghilangkan sifat-sifat buruk, mazmumah, sifat-sifat sombong, ujub, sifat-sifat riya, pamer, sifat-sifat hasad, iri hati, dengki, bakhil, pelit, emosional yang berlebihan, hubbud dunya, cinta melebihi cinta kepada dunia, kemudian hubbur riasa, haus kekuasaan, tamah, ghibah, mengunci, namimah, adu domba, dan seterusnya. Identifikasi itu kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan jiwa. Yang kedua adalah tasfiyah, pemurnian hati. Tasfiyah setelah dikata safa yang berarti jernih, murni. Tasfiyatul qalb, memurnikan hati, konsisten di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Menanamkan sifat-sifat terpuji dalam hati, taubat, ikhlas, syukur, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, khauf, takut kepada Allah, mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tadhibul akhlak, menyempurnakan akhlak. Tadhibul akhlak adalah membentuk akhlak, adab, moralitas, ahsanu amal, right action. Yang hasil akhirnya adalah bagaimana agar supaya menjadi muslim yang ideal, muslim yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka membangun peradaban Islam itu adalah sesuatu yang sangat penting. Karena itu menjadi materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik, demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Silakan disimak baik-baik, dipelajari, dan ditambah literasi-literasinya berkaitan dengan membangun peradaban Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.